Cinta tidak pernah memilih rumahnya sendiri. Ia tumbuh di tempat yang tak disangka, mekar di ladang-ladang yang seringkali gersang oleh perbedaan. Begitulah cinta hadir dalam hidup Maya dan Raka, dua insan yang berjalan-jalan spiritual yang berbeda, namun hatinya berdetak dengan irama yang sama. Mereka tidak pernah berniat mencinta, tapi cinta datang seperti hujan yang jatuh tanpa aba-aba, dan tak ada tempat berlindung selain dada masing-masing. Pertemuan Maya dan Raka tak lebih dari pertemuan biasa di sebuah acara seni kampus yang dipenuhi tawa dan warna. Tapi ada yang berbeda dari tatapan pertama itu, seperti semesta berbisik pelan bahwa sesuatu akan tumbuh. Maya dengan kelembutan dan sorot matanya, dan Raka dengan logika yang membingkai segala sesuatu, tiba-tiba merasa saling menemukan dalam percakapan yang sederhana. Hari demi hari, kebersamaan mereka menjadi lebih dalam. Mereka berbicara soal seni, mimpi, luka, masa kecil, hingga hal-hal yang lebih sakral tentang iman, pencarian Tuhan, dan jalan yang mereka yakini. Perbedaan itu nyata, berdiri kokoh seperti tembok batu, namun anehnya tidak terasa mengintimidasi. Mereka mencintai dalam sunyi, karena tahu bahwa dunia mungkin tidak siap menerima kisah mereka. Maya percaya pada Tuhan dengan cara yang berbeda dari Raka. Doanya berbeda arah, sujudnya berbeda kiblat, namun dalam pelukan senyap hati mereka, Tuhan yang satu tetap terasa hadir, dan begitulah cinta mereka tumbuh, tidak dengan gegap gempita, tapi seperti embun yang jatuh di pagi buta, sunyi, tulus, dan jujur. Raka sering termenung di tengah malam, menatap langit yang seolah menyimpan semua pertanyaan yang tak mampu ia ucapkan. Ia mencintai Maya, tapi ia juga mencintai Tuhannya. Dengan keyakinan yang ia bawa sejak kecil, ia tahu cinta ini bisa menjadi badai jika tidak diarahkan, bisa menenggelamkan jika tidak dibingkai oleh iman yang utuh. Dan ia takut kehilangan, takut menyakiti, takut salah melangkah. Maya pun merasakan pergolakan yang sama. Ia mencintai Raka bukan karena ingin, tapi karena hati tak bisa dikendalikan. Tapi dalam sujudnya yang panjang, ia selalu berbisik, "Tunjukkan aku jalan yang kau ridhoi." Meski itu jalan yang berat, cinta ini membuatnya bertanya lebih dalam, apakah benar cinta bisa melampaui segalanya, bahkan iman? Keduanya mulai menjaga jarak, bukan karena cinta itu meredup, tapi karena cinta itu semakin menyala, dan mereka takut terbakar. Mereka saling menjauh agar bisa berpikir jernih, menyepi dalam doa masing-masing. Di dalam keheningan itu, mereka mencari bukan hanya jawaban, tetapi ketenangan dari langit, karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menuju arah yang benar. Waktu berjalan pelan, seperti sungai yang menahan arus. Raka mulai mempelajari lebih dalam ajaran Maya, bukan karena ingin memuaskan cinta, tapi karena ingin tahu apa yang membuat perempuan itu begitu teduh dalam kesendiriannya. Ia mencoba dengan hati terbuka, menimbang bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan jiwa yang selama ini hanya mencari kebenaran dari sudut yang ia kenal. Maya tidak pernah meminta Raka untuk berubah. Ia tahu cinta yang memaksa akan mati lebih cepat dari bunga musim semi. Tapi dalam diamnya, ia berdoa setiap malam, meminta agar jika memang Raka ditakdirkan untuk bersamanya, maka biarlah ia datang karena cinta yang lebih tinggi, cinta kepada Tuhan, bukan hanya kepadanya.
Raka akhirnya mengambil keputusan bukan karena cinta kepada Maya, tetapi karena hatinya sendiri merasa pulang. Ia datang bukan membawa janji, tapi membawa keyakinan. "Aku mencintaimu," katanya suatu sore. "Tapi lebih dari itu, aku ingin mencintai Tuhanmu dengan setulus aku mencintai hidup." Air mata Maya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya cinta mereka berdiri di tanah yang sama, tanah yang diridhoi langit. Pernikahan mereka bukan pesta besar yang dihadiri ribuan tamu, hanya keluarga dan sahabat terdekat, dan tentu saja doa yang berlimpah. Di pelaminan yang sederhana itu, Maya dan Raka bersanding dalam senyum yang tak dibuat-buat. Mereka tahu perjalanan mereka tidak mudah, tapi setiap luka yang mereka lewati telah terbentuk cinta yang tak lagi goyah. Kini mereka berjalan bersama di jalan iman yang sama, bukan karena dipaksa, tapi karena dipilih. Raka belajar membaca ayat-ayat langit dengan bimbingan Maya, dan Maya belajar menjadi istri yang setia tak hanya dalam cinta, tapi juga dalam penghambaan. Mereka tak sempurna, tapi mereka selalu berjalan ke arah yang sama, ke arah cahaya. Anak-anak mereka kelak tidak hanya akan mewarisi cinta, tapi juga pelajaran bahwa perbedaan adalah ujian, dan cinta yang sejati akan selalu mencari tempat untuk berteduh di bawah kerinduannya. Maya dan Raka telah membuktikan bahwa ketika cinta dibimbing cahaya, ia hanya menyatukan hati, ia juga menyatukan jalan hidup. Pesan moral dari kisah ini, cinta yang hanya bergantung pada rasa bisa retak oleh waktu dan logika, namun cinta yang tumbuh dari pemahaman, penghormatan, dan kerinduan untuk mencintai dalam jalan yang diridhoi akan bertahan hingga akhir. Maya dan Raka mengajarkan bahwa cinta yang dewasa bukanlah cinta yang melawan takdir, tapi cinta yang berjalan bersamanya hingga akhir. Perbedaan bukan lagi jurang, melainkan jembatan menuju harmoni. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.